lagi dengan Anggi Cakap Medan. Kali ini kita punya sesi konspirasi, komunitas menginspirasi, tentunya bersama dengan komunitas yang betul-betul memberikan inspirasi di Kota Medan. Nah, saat ini saya sedang berada bersama dengan salah satu komunitas itu, yaitu MSC, Medan Scooter Club. Sudah hadir 1, 2, 3 di sebelah kanan saya. Abang ini, abang ini adalah ketua ya bang ya? Iya, alhamdulillah. Untuk MSC, Bang Erik. Dada dulu bang, boleh? Cakapers apa kabar? Jiwa mudanya langsung keluar ya bang ya. Kemudian di sebelah kanannya Bang Erik ada Bang Gabriel. Hai Cakapers. Aduh, gitu aja ya. Ada Bang Erik, ada Bang Gabriel, tapi panggilannya Bang Gab. Nah, yang di sebelah kiri nih, waduh, coba senyumnya mana? Hai, Cakapers suka-suka. Nambah-nambahin ya. Nah, kalau yang ini nih namanya mahal nih. Wah, Harley tit gitu ya. Nggak pakai Davidson. Nggak pakai Davidson. Tapi Harley. panggilannya kalau Iya. tadi udah Bang, nggak fair ya kalau manggilnya Wak ya, Wak Harley. Manggilnya Om. Om Harley. Cuma di belakang ada embel-embel. Apa tuh? Kalau anak Vespa panggil ada codet, karena dia ada identitasnya di sini. Oke, Om mana coba lihat dibuka kacamatanya dulu Om. Boleh. Mana? Oh, makanya Om Harley codet. Iya. Tapi hari ini dipanggil sama sayanya Om Harley aja ya. Benar. Oke. Lebih keren dia. Lebih nggak pakai keren. Davidson. Nah, di sini kita bakal ngobrolin soal komunitas MSC Medan Scooter Club. Seperti yang sudah bisa dilihat, ini sudah ditampilkan kanan kirinya Vespa-Vespanya, skuter-skuternya punya Abang dan juga Om. Tapi sebelum kita sampai ke situ, mungkin dari Bang Erik dulu kali ya, bisa ngejelasin ke Cakapers, apa sih MSC? Apakah MSC itu adalah salah satu nama penyedap Rasa. rasa? MSG. Oh, MSG. Ada yang ngerti ya? Oke, silakan Om. Jadi gini, teman-teman Cakapers tuh, MSC itu alhamdulillah sekarang sudah berusia udah 25 tahun. 25 tahun dan berdiri pada tahun 95 kemarin, 1995, dan saya gabung itu baru-baru juga di tahun 98. 98 tuh baru ya Bang ya. Dan Medan Scooter Club sekarang kapasitasnya itu udah Sumatera Utara, karena pada tahun 2016 ya, 2016 Iya. kemarin itu kita sudah membuat MSCSU ini, kalau kita bilang MSCSU ya. MSCSU itu sudah menjadi sebuah lembaga yang terlampir di Kemenkumham. Oke. Jadi sudah kelembagaan. Jadi kalau secara negara, kalau umpama secara hukumnya Iya, ya, sudah diakui. sudah diarti itu namanya perkumpulan, Oke. perkumpulan MSCSU gitu. Sumatera MSC Sumatera Utara. Oke. MSC Sumatera Utara. Kenapa pada waktu itu dibilang tidak kita bisa buat Medan Scooter Club Sumatera Utara, kan ada spell Inggris itu ya. Iya. Main waktu di Oh, notaris. oke. Jadi akhirnya lembaga ini namanya perkumpulan MSC Sumatera Utara. Dan alhamdulillah berkembangnya zaman, terus dinamika berkomunitas, dan akhirnya menjadi sebuah lembaga itu juga ya banyak hal-hal yang sifatnya membangun lah. Mulai dari mental, dari sisi usia itu pasti Iya. pasti berpengaruh ya. Ada yang hit and run, istilahnya dia buat tapi mempertahan tidak bisa. Jadi memang kita ini lagi mengembangkan dan untuk bertahan lebih baik lagi, dan sekarang ini sudah pola pikirnya itu bukan hanya sebatas hobi lagi, tapi bagaimana di MSCSU itu atau di perkumpulan kita itu sudah timbul sebuah sistem namanya circlenomic. Ya, circlenomic ini artinya saling keterkaitan antara Iya. anggota yang satu dengan anggota yang lain, dan akhirnya bisa, ya mohon maafnya, dalam keadaan COVID ini bisa hidup lah Iya, gitu benar, loh. benar. Nah, Dan keterkaitannya itu juga termasuk dalam semua hal ya Bang ya, Iya. bukan cuma soal skuter aja gitu. Saling memberikan informasi, Iya. terus juga kalau misalnya ranah bisnis juga bisa saling Sosial. iya sosial juga Iya, gitu. iya. Nah, jadi menariknya nih, kalau umpamanya teman-teman Cakapers itu juga bisa menelaah ya. Iya. Artinya itu kita ini berkumpul itu kan bukan hanya sebatas salaman, keluar, berteman apa, tapi silaturahim itu kan. Itu yang dijaga. Itu yang dijaga. Jadi menjaga silaturahim selamanya itu juga menjaga rezeki selamanya juga. Benar sih. Nah itu sih. Jadi
kayak kita nih ketemu nih, kita awalnya juga nggak kenal. Nggak kenal, kemudian kita kenalan apa segala macam. Tentu ada prospek ke depan kan. Betul. Prospek hati atau apa, tidak ada hati yang bagus, yang bisnis atau apa, tidak ada. Ada yang senyum-senyum nanti mau saya tanya-tanya nih ya. Kayak saya ya, Nyangkut nih di situ. nyangkut kayak saya, mohon maaf. Kegiatan utama saya selain berpespa kan punya usaha juga di advertising dan di interior. Ternyata di dalam klub kita itu ada yang memang dia spesialis bangunan, spesialis ngecat, spesialis bikin RAB-nya, apa segala macam. Kayak Om Gabil nih sebetulnya lebih spesialisnya di konstruksi. Iya. Kadang-kadang sering sharing. Kita ada bikin, saya punya klien, saya kasih, bang, tolong di ini, bang, di supervisi apa semua. Ya alhamdulillah. Kayak Wah Harli nih. Kalau kita manggil Wah Harli atau Om Harli lah. Om Harli ini punya spesifik, dia lebih condong bicara kebutuhan para penggila-penggilanya ini. Kebutuhan para penggila penggila skuter. Apa itu? Itu coba Om Harli. Cak, apa Om kira? Kira-kira teman-teman yang membangun skuternya, misalnya beri lampu, Per lampu. jok, terus kayak speedometer. Bagian pengadaan ya, bagian pengadaan. Itu bisa mau request yang kayak gimana juga Om Arli bisa penuhi. Kalau misalnya tadi Bang Erik cerita udah berapa lama, terus juga kira-kira yang didapatkan dari MSC ini apa gitu ya. Wah Harli juga keterlibatannya dari segi pengadaan bisa ngebantu apa aksesoris begitu ya. Unitnya. Kalau misalnya Bang Gap sendiri udah lama di MSC atau gimana? Baru juga. Barunya ini berapa? Kalau tadi 90 berapa? 98. 98. Bang Gap? Dari 96. Aduh. Itu kayak saya masih beberapa tahun ya Bang ya? Baru dari 96. 1 tahun setelah MSC saya masuk. Kebetulan jumpa Erik pun nggak sengaja. Nggak sengaja. Di Maret ya? Di Maret. Dia Lagi ngambil ikan gurbi. jumpanya dekat rumah ada bengkel cat, itulah bengkel cat, tukang cat kita dulu, Anto tuh nanti kan ada sisi sama dia. Di situ dia baru beli unit. Oke. Nah, dia bingung di mana lah perbaikinya. Saya jumpa ke tempat kita aja, Rik. Setelah itulah dia kejebak iya sama saya sehingga jadi ketua sampai sekarang. Dan sampai sekarang kejebaknya lama ya Bang? Lama. Jadi sebetulnya saya nggak kejebak sih sebetulnya. Cuman kecemplung dengan dinamika pendewasaan kan. Karena gini, menurut saya gini. Ketika kita masih belia lah, dianggap orang ini lah, dianggap kawan-kawan ini atau dianggap sama abang-abang ini. Tugas saya adalah membeli gorengan. Pada waktu itu. Dan murni saya adalah seorang jongos yang paling setia. Ini cerita dinamika nih. Nah, banyak orang berproses. Ya ini saya berproses ya, maksudnya saya menjelaskan keadaannya lah. Ketika berproses, berklub, bersilaturahim, banyak yang tidak tahan karena merasa terbulikan atau macam lah, mungkin disuruh sana sini tanpa ada pamrih apa segala macam. Tapi saya menganggap di klub itu, di komunitas saya inilah ya, khususnya di MSC itu, saya memiliki dinamika pemikiran yang akhirnya membuat saya lebih dewasa dibanding yang lain dan bisa bertahan hidup dibanding juga yang lain. Karena apa? Lebih senang sparring kan ceritanya ini. Antara sparring sama touring kan. Akhirnya kan tiba-tiba saya tidak dianggap sebagai anak di rumah pada waktu itu. Karena touring sampai 3 bulan gitu kan. Dan bertahan dari kakak itu ya. Tidak ada dikasih uang saku apa gitu. Ya, timbul pemberontak lah. Tapi pada prinsipnya setelah saya menjadi jongos, terus saya ketemu dengan sebaya-sebaya saya dan akhirnya berdinamika. Ya alhamdulillah amanah klub yang saya anggap paling oke ini, akhirnya amanahnya itu ke saya gitu. Amanah itu artinya memberikan tanggung jawab. Nama besar Medan Skuter Club itu coba dikembangkan dan bagaimana keluarga besar kita ini tetap bertahan dan tetap survive dengan pola-pola ajaib yang seperti circle nomik tadi itu. Dan alhamdulillah ya bergerak. Dan ini membuktikan bahwa ternyata di MSC nyaman ya Bang ya. Buktinya dari tahun 98. Udah lama, betul-betul menghabiskan sebagian umur itu ya di MSC gitu ya. Nah, menariknya tadi udah disebutin nih sama Bang Erik, sparring, touring gitu. Nah, saya mau tanya ini ya, mungkin itu kan adalah salah satu kegiatan dari MSC ya Bang ya. Boleh nggak diceritain nih Bang Erik, Bang Gap dan juga atau Marli gitu. Touring kapan sepanjang bergabung di MSC yang paling berkesan dan bersejarah nggak bisa dilupain. Tapi saya yakin sih semuanya yang berkesan. Tapi yang paling berkesan selama touring, kemana dan kenapa itu jadi yang berkesan? Yang jarang touring lah ngomong lah. Oh, yang jarang touring siapa nih? Banyak. Aduh, ada di Bang antara Gap dulu duanya coba. ada nih. Coba Om Gap lah. Kalau saya
waktu itu di tahun 2000-an lah tuh. Tahun 2000-an. Kami touring waktu itu bapak orang tua Erik kan di perkebunan Sisumut, Oke. Kota Pinang. Kota Pinang sana. Jadi kami berangkatnya rencananya pagi, tapi berangkatnya jam 1 malam. Jam 1. Nah, rencananya pagi jam 9 nih. Hmm. Jadi ada motor almarhum mekanik namanya Bobong belum siap, jadi nungguin sampai selesai. Nah, sampai selesai kira-kira jam 10 malam. Jam 10 malam, terakhir jam 1 lah kami berangkat. Habis nonton tinju itu ya? Habis nonton Si Alparigi. Alparigi. Iya, almarhum juga tuh Alparigi. Dulu itu dulu barulah kami berangkat jam 1. Jam 1, jam 3 sampai tebing, jam 5 sampai kisaran ya. Iya, kisaran tidur. Sama kuntilanak itu, ada kuntilanak itu ya. Setelah di situ, Terus tidur di hutan di Rambungan. jam 9 lanjut lagi sampai ke terakhir dia sampainya jam berapa berarti? Ya, siang sore lah. Jadi yang paling berkesan adalah proses keberangkatannya ya. Proses keberangkatannya. Dengan situasi yang seperti itu. Ya, udah berangkatnya macam gitu, pulangnya Macam gini ya kan. Macam Ini ya udahlah. itu kalau misalnya versi Bang Gap nih, kalau misalnya versinya Om Marli, apa yang paling berkesan? Sebetulnya semua berkesan, tapi ada nilai tambah setiap acara kegiatan. Oke. Jadi ada tahun 2018 ya, kegiatan waktu kita tuh. Oh, masih baru aja nih ya. Itu saya bawa orang rumah, bawa nyonya, terus ada teman satu Sabri bawa nyonya, saya Hendrik dia khusus spesialis rangkaian stok, dia bawa orang rumah. Jadi posisi kira-kira dari mulai tandem itu hujan terus, saya masuk kira-kira di Simpang KTA jam 12 malam. Ketua ngomong, Wak naik, gitu. Hujan ini Wak, semua suruh berhenti. Saya bilang, touring sejati, barangkali supaya nggak jalan kan. Hujan terus sampai di Takengon kira-kira setengah 3 pagi. Setengah 3 pagi, yang namanya Wak Hendrik itu trouble. Jadi rolling depannya. Jadi kebetulan ada anak muda kan, termasuk anak saya, rolling. Jadi disetek. Jadi suasana hujan malam disetek lah. Akhirnya sampai juga di situ. Orang rumah nggak protes, Pak? Enggak, asik dia. Oh, aduh, ini seru nih dibahas nih bagian itunya ya. Romansa beturing. Iya. Romansa. Nah, itulah jadi di situ ada nilai plusnya. Nah, menarik nih. Semuanya kayak menarik ya bahas masalah skuter ini ya. Romansa gitu. Banyak yang bilang sama saya bahwa pengendara atau ya skuter, orang yang punya apa tadi skuterish itu memiliki jiwa romantisme yang lebih besar daripada kendaraan lainnya gitu. Saya jujur aja Bang, pernah dibonceng pakai Vespa klasik gitu. Nggak nyaman Bang, jadi saya mencari-cari romantismenya itu di mana. Coba mungkin Bang siapa ini yang boleh ngejelasin kenapa itu romantis? Gimana Kalau tadi Bang Hari bilang kalau romantis bicara hati, oke. Jadi kalau kita bicara hati, apa yang kita naik ini kalau hatinya nggak nyambung tetap nggak nyaman. Betul. Jadi semua bergantung dengan hati. Tergantung dengan hati. Karena sebenarnya, nah ini ya boleh kita contohkan sedikit ya. Di sebelah kiri kita ini ada Vespa yang nggak ada besinya di belakang. Nah mungkin untuk orang yang dibonceng itu akan sedikit kesusahan untuk berpegangan. Jadi sisi romantisnya mungkin adalah harus dipeluk yang ininya ya, pengendaranya. Kemudian juga kaki, nggak ada apa istilahnya tuh. Iya, pegangan kakinya nggak ada. Jadi posisinya mungkin harus berdekatan dengan pengendaranya. Memang betul-betul dimodifikasi untuk sepasang kekasih begitu ya Bang ya. Nah, mumpung kita udah nyinggung nih masalah yang di sebelah nih. Kira-kira boleh nggak Bang Erik atau Bang Gap atau Om Marli boleh bebas ngejelasin ke saya nih bedanya di sebelah kiri saya dengan di sebelah kanan kita ini jenisnya atau mungkin treatmentnya atau mungkin yang paling ini krusial adalah harganya. Kalau samping Arli ini kebetulan dia yang punya. Oke. Nah, ini tahun 64. Tipenya GSMK 2. Yes, Kira-kira berapa harganya? Kalau saya boleh tebak 16 atau sampai 20, 16 lah. Nah, berarti kurang satu. Kurang 1 nolnya, 160 juta. Ke atas. 160 jutaan. Wow. Ini punya Om Marli.
Wow. Dan saya dengarnya sakit hati sebetulnya. Saya 16. Enggak. Saya kira Kenapa? pada tahun 98 pertama kali saya memilikinya ini, yang ini. Jadi pada waktu itu tipe ini saya buat ceper, kemudian saya warnain warna merah, biru, kuning, depannya gitu kan. Kemudian di depan tuh taruh barang-barang yang pernah ada yang untuk berfantasi itu kan di speedometer tuh. Taruh di situ untuk nyimpan-nyimpan pada waktu itu ya di tahun 98. Dan Ini dibelah lagi dulu ya. iya, dipotong, dia agak kecilin. Dulu nggak ada harganya karena Tapi waktu itu dia punya masih warna-warna aja. Cuman Main di shocknya kita warna. ganti jadi trickle, kemudian yang di belakang itu ya diceperin lah, dan harganya pada waktu itu masih sekitar 2 jutaan. Dan sekarang ini kalau umpamanya teman-teman nanya kenapa harga Vespa itu bisa mahal, waktu murahnya kemana? Kemana? Iya kemana ya? Dia kan ditanya kan, Bang kok Om Vespa kok bisa mahal-mahal ya? Gimana ya ceritanya kok bisa sekarang mahal sampai ratusan juta gitu? Loh, waktu murahnya kemana? Gitu kan? Terus, terus ada juga kan yang sombong itu kan, maksudnya mohon maaf lah, dia bereporia karena pernah memiliki unit-unit seperti ini gitu kan. Terus kita cuma ngomongnya sederhana, ya kan, bahagiamu adalah masa laluku kan. Iya betul ya. Bener ya? Iya, bener. Tahun 90-an soalnya Iya, ya. betul. kita memiliki unit-unit begini Ini begini. di MSC Di itu MSC. dulu Jadi semua saya unit potong banyak. Iya. Kalau ada acara misalnya pas weekend ya, Merdeka itu kan ada nama Jalan Raya Pinang. Iya. Itu letter L dia gitu kan. Kalau nggak salah di Bang Ekti masuk ke arah Balai Kota ya. Itu unitnya 50-60 baris gitu. Sampai sekarang apa dulu? Dulu. Dulu pada waktu itu. Jadi karena perkembangan zaman, karena finansial juga masing-masing ditengok harga jual makin tinggi ya, yang kalau memang mau dipertahankan bertahankan, kalau memang mau dilego ya dilego gitu. Waduh. Ini berarti dipakai buat kegiatan sehari-hari, sayang nih ya Om ya? Dipakai juga. Dipakai juga? Ya, cuman ya mesti Spesial untuk cakepers ini harus dinongolin Woi, gitu, gitu iya kan mesti. dong. Masa ada euforia lah. Kalau misalnya yang di sini dengan Mohon kisaran maaf. harga seperti itu. Kalau misalnya yang di sebelah kanan kita, beda lagi. Di kanan ini jenisnya TX series. cuman ini mahal ya. Ini 200 cc, ini 150 cc. Oke. Kalau ini Bang, 2 kali harga ini. Karena dia 200 cc. 200 cc. Kebetulan memang spesial apa nih? Special edisi. Oh, Iya, edisi. edisi khusus gitu Edisi ya? khususnya 200 cc. Jadi cc-nya lebih besar lah, lebih untuk speed lah. Oke. Tapi kalau umpamanya dipakai touring juga, ya alhamdulillah lah, nyanyi-nyanyi gerobak. Waduh, mahal juga ya ternyata ya. Menarik sebetulnya kalau saya bilang, bukan kita bangga dengan Vespa ya, maksudnya ya kita juga punya slogan secara nasional itu kan ada satu Vespa sejuta saudara, gitu Iya. kan. Dan itu juga berlaku kok di jalanan atau memang ada. Jadi ada pertanyaan juga, Bang, itu kan ada Vespa yang bawa botol, Iya. ada macam bawa rumah makan gitu Iya, kan, iya. apa Itu kemudian penuh dekorasinya penuh semua dari situ dekorasi, juga itu. apa tiba-tiba dia makanya kita bilang Vespa rumah makan. Kenapa? Kasal jumpa minta makan kan. Iya, benar. Ya, jadi ya mohon maaf tuh sebetulnya gini, tidak akan mungkin kita melarang mereka tuh adik-adik kita itu atau kawan-kawan itu secara ini loh, secara lisan atau apapun, karena itu passion dia. Jadi itu adalah habitnya dia dan jati diri dia. Toh juga nanti ketika dia 2, 3 atau 4 tahun atau 5 tahun kemudian dia berubah kok. Iya, iya. Dia Biarkan berubah. dia Biarkan aja bereksplorasi. mencari jati diri, Iya, mencari jati diri. identitas. Mungkin dia gitu ya. merasa dirinya kreatif atau butuh dianggap, dan mohon maaf juga tanpa disadari di antara mereka juga punya kemampuan lebih. Iya, iya. Punya kemampuan lebih. Jadi ya ini mohon maaf juga nih, anak-anak Vespa sekarang kita tidak bisa melihat dari sisi penampilannya. Oke. Jadi jangan selalu Dan- menjudge dari casing ya. Iya, iya. Karena semua manusia tuh punya potensi. Jadi pernah juga, mohon maaf, ketika kita ngadakan Wing Day tuh di tahun berapa? 2 tahun yang 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu kita habis Wing Day. Jadi di Wing Day itu kan kita ada di program Wing Day itu kan di MSC itu untuk menerima calon anggota baru. Jadi tiba-tiba di dalam anggota Wing Day itu sekitar ada 100 orang itu, terus dia ngomong, "Bang, Abang nggak kenal saya Bang." Siapa ya gitu kan. Ini kan boot yang Abang pakai ini Bang, pernah kita pakai nih Bang di Plaza Medan Fair gitu kan. Perasaan yang punya ini ya gitu kan. Loh, berarti Abang pelayan aku, gue bilang.
Jadi orang lama ya. Jadi ternyata klien aku digojok di situ. Aku kok tahu klien aku kan spesial kan. Iya, Klien- benar. Klien aku juga main Vespa. Ya udah lah. Ya maaf Bang, nggak apa-apa. Udah Bang, nyantai gitu. Iya, Udah. kebetulan udah disinggung nih sama Bang Erik tadi, kalau misalnya ada macam-macam orang yang mengekspresikan terhadap sebuah skuter atau Vespa katakanlah. Nah, saya pernah baca artikel begitu ya Bang ya, kalau misalnya saya nggak tahu ini mitos ataukah memang fakta, bahwa anak-anak kecil kalau misalnya melihat Vespa di jalan dulu memberikan hormat. Nah, ternyata itu adalah sebuah masa lalu ketika pemerintah Indonesia memberikan sebuah Vespa sebagai bentuk apresiasi kepada pasukan Indonesia, pasukan Garuda. Iya, Garuda 1, Garuda 2 yang berpulang Kongo. iya, bertugas dari Kongo. Iya. Itu pernah nggak mengalami hal itu? Pernah. Pernah ya, Om? Dan betulan serius? dihormat. Jadi memang Nanti hoax. harus hormat, ya kan. Dan sampai sekarang itulah silaturahmi itu terus terbentuk. Jadi makanya sekarang setiap pengendara skuteris lah, itu kalau jumpa di jalan tetap saling menyapa. Oke. Tidak harus klekson, harus tunduk kepala. Oh, jadi Kalau nggak kenal ya. Itu masih terjaga terus. Oke. Misalnya ada unit yang trouble, kita nggak tahu siapa sih gitu kan di jalan. Tiba-tiba ada yang trouble. Yang itu pasti Ya, bisa. nyamperin. Bisa dibantu, wes tetap nyamperin. Berarti benar-benar motonya sesuai Ada yang plus tadi ya. Satu Vespa Satu Vespa, sejuta saudara. Kalau di Dan kalau MSC foto yang satu lagi 50 tahun lagi sepeda motor Anda sudah menjadi besi tua, namun Vespa masih bisa lari segesit juga. Bahagiamu adalah masa lalu. Oke, Bang, ini kayaknya kalau misalnya kita ngobrolin soal Vespa kayaknya terlalu banyak ya. Bahkan tadi ada yang di pretel-preteli apa segala macam. Nanti mungkin boleh ya, kira-kira yang nge-review atau misalnya ngejelasin soal Vespa ini nanti siapa? Bang Erik? mungkin lebih Om Arli lah. Om Arli nanti seorang diri atau siapa nanti? Iya. Temannya sama Bang Anto. Bang Anto, coba boleh? Mana orangnya ada? Ada Om Anto, Mungkin. ada Om Anto. Nah, situ. kita masukin dulu orangnya ke sini biar Anto. dada-dada kecakapers juga. Dada-dada aja. Nah, Apa ini ya? dia Om Anto ya, Om Anto nanti nih. yang akan ngejelasin mengupas tuntas semua sudut yang ada di Vespa ini sama Om Arli juga ya Om ya. Oke. Ada lagi Om, mungkin ini sebagai penutup saya pengen Om-om atau abang-abang pengen ngebilangin nih ke Cakapers, kalau misalnya mau gabung di MSC gimana caranya? Apakah harus punya Vespa Oh iya. model 160 jutaan? Yang pertama siapa aja bisa gabung, mulai dari usia, yang penting dia punya punya kelengkapan lalu lintas, SIM, kemudian ya syarat utamanya mesti ada skuter lah. Nah, skuternya ada. Skuter itu kan jenis. Kalau Vespa itu merek. Jadi seandainya pun tiba-tiba teman-teman tuh punya di luar merek Vespa, misalnya Lambretta, Rabbit atau apapun bentuknya di luar Jepang ya. Di luar Jepangan kita masih oke lah nih yang Eropa gitu. Nah, yang berikutnya MSCSU juga, Medan Skuter Club Sumatera Utara juga sekarang ini lagi bergerilya untuk melakukan charity, namanya programnya 100 kursi roda untuk sesama. Itu lagi charity. Kita juga ada bangun digital shop, online shop. Ya mudah-mudahan bisa berkah semua kan, karena pada prinsipnya yaitu kalau umpamanya kajiannya sudah tinggi, paham lah itu ya, nggak usah dikaji. Saya nggak panding. Panjang nanti Bang, panjang. Makasih nih Bang Erik dan juga Bang Gep, Om Arli juga, dan Om Anto nanti bakal nemenin Om Arli untuk nge-review soal Vespa. Semoga MSC lancar-lancar terus, jaya terus, dan semoga bisa menambah solidaritas semuanya. Amin, Sampai ya Allah. jumpa nanti di konspirasi berikutnya. Dadah semua, Cakapers.